Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para profesor, para senior, dan sejawat sekalian. Pada siang hari ini, sampailah kita pada simposium keempat pada Jakarta Diabetes Meeting 2020. Simposium siang hari ini bertema Starting from Diabetes, a Paradigm Shift. Pada simposium kali ini kita akan ada dua topik. Yang pertama adalah pre-diabetes burden and the importance of earlier interventions yang akan disampaikan oleh Profesor Pradana Suwondo, MD PhD. Dan topik yang kedua adalah drug intervention in pre-diabetes, timing, choosing, and monitoring yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Prof. Pradana untuk menyampaikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiskusikan mengenai topik yang penting pada hari ini adalah mengenai pre-diabetes burden and importance of early intervention. Apa yang dimaksud dengan prediabetes? Jadi prediabetes itu terjadi peningkatan kadar gula darah tetapi belum memenuhi kriteria diabetes. Seperti kita bisa lihat di sini, kriteria diabetes adalah gula darah puasa di atas 126, postprandial di atas 200, dan HbA1c di atas 6,5. Sedangkan normal adalah gula darah puasa di bawah 100, postprandial di bawah 140 dan HbA1c di bawah 5,7. Dan di antara itunya kita sebut sebagai prediabetes. Untuk nilai abnormal ini kita harus mengulang satu kali lagi pemeriksaan pada hari yang berbeda. Mengapa prediabetes itu penting? Oleh karena dia merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes dan juga cardiovascular disease. Risiko untuk prediabetes ini adalah satu kontinum, dan yang penting kita bisa mengidentifikasi lebih awal atau dini dan segera memulai intervensi. Dan intervensi ini sebetulnya dapat menurunkan risiko progresi prediabetes menjadi diabetes. Tentunya melalui kegiatan fisik, makan sehat, dan penurunan berat badan. Konsekuensi jangka panjang dari prediabetes adalah hipertensi, kanker, ini ada peningkatan sebesar 15%, kanker dari kolorektal, liver, pankreas, breast, dan endometrium, dan juga Alzheimer. Impaired fasting glukosa dan juga impaired glucose tolerance, ini dua-duanya masuk dalam prediabetes. Ini bukan satu penyakit, tetapi dia hanya suatu keadaan yang merupakan faktor risiko untuk terjadinya diabetes dan kardiovaskuler. Dan ini sering dikaitkan dengan physical inactivity, kemudian obesitas, khususnya obesitas sentral atau visceral, dislipidemia, dalam hari ini ada trigliserid yang tinggi dan juga HDL yang rendah, dan hipertensi. Kalau kita lihat di dalam IDF Atlas tahun 2019, Indonesia itu menduduki nomor 3 dari 10 negara yang mempunyai pasien impaired glucose tolerance yang tertinggi. Kita di bawah Amerika Serikat, di mana di Amerika Serikat ada 37,4 juta dengan prediabetes, kita mempunyai 29 juta pasien dengan prediabetes. Mengapa
prediabetes ini menjadi perhatian? Karena dia merupakan satu kesempatan kita untuk mencegah masuknya ke dalam diabetes. Kita bisa lihat di gambar ini, yaitu perjalanan alamiah dari pasien DM tipe 2 yang biasanya itu diawali dengan prediabetes, di mana terdapat peningkatan kadar gula darah puasa dan postprandial, kemudian masuk ke dalam diabetes, dan kemudian berlanjut dengan diabetes dengan komplikasi. Pada saat yang bersamaan terjadi insulin sensitivity yang menurun, dan juga fungsi beta sel yang cepat menurun. Ini adalah studi yang menarik, yaitu Dancing Study, dari studi yang dilakukan di Cina. Studi ini memfollow up kurang lebih sekitar cukup lama, yaitu tahun 86 sampai 92, ya, 6 tahun. Kita bisa lihat di sini. Jadi ada dibagi kelompok yang dilakukan intervensi. Intervensinya itu adalah diet, exercise, atau diet plus exercise. Kemudian yang sebagai kontrol. Dan kita bisa lihat di sini bahwa pada kelas intervensi, kejadian transisi dari prediabetes menjadi diabetes itu lebih kecil, ya, lebih sedikit. Dan di sini kita bisa lihat bahwa di dalam waktu 6 tahun, ya, 65% dari pasien itu mengidap diabetes, ya. Dan kalau kita lihat sampai 20 tahun pada follow up selanjutnya, maka boleh dikatakan hampir 92% dari pasien-pasien prediabetes itu menjadi diabetes. Ini studi yang lain, ya. Jadi course study ini dilakukan di Chennai Urban Rural Epidemiology Study, dan kita bisa lihat di sini bahwa pada kelompok yang impair fasting glucose, ya, kecepatan untuk menjadi diabetes dalam waktu 10 tahun adalah 61%. Sedangkan kalau awalnya adalah impair glucose tolerant atau TGT, kecepatan menjadi diabetes dalam 10 tahun adalah 67%. Kalau pasien itu gula darahnya, puasanya, dan prandialnya sudah pada batasan yang prediabetes, maka kecepatannya adalah 133 pasien per 1.000 penduduk. Jadi kita bisa lihat sini kecepatan dari perubahan dari prediabetes menjadi diabetes. Nah, pada slide ini kita bisa lihat sebetulnya obesitas itu mempunyai faktor risiko yang cukup besar untuk terjadinya progresi dari prediabetes menjadi diabetes. Bahwa obesitas itu diukur dengan BMI, ataupun dengan lingkar perut, ataupun dengan lingkar perut tinggi badan rasio, itu hasilnya boleh dikatakan hampir sama. Baik pada usia antara 30 sampai 59 tahun, ataupun pada usia antara 60 sampai 74 tahun. Jadi obesitas ini mempunyai peranan penting untuk terjadinya progresi dari prediabetes menjadi diabetes. Di samping progresi menjadi diabetes, ternyata prediabetes ini juga sudah merupakan faktor risiko untuk kardiovaskuler. Di mana kita lihat di sini bahwa pada pasien-pasien yang progresi menjadi diabetes, risiko untuk kardiovaskuler itu double, 2 kali lebih tinggi daripada pasien-pasien yang tetap dalam prediabetes. Dan pada gambar yang sebelah kanan kita bisa lihat, ya, bahwa risiko untuk kardiovaskuler itu lebih tinggi pada pasien-pasien yang progresi ke diabetes dalam waktu 10 tahun pertama.
dan lebih rendah sedikit pada waktu 10 sampai 20 tahun, dan yang paling rendah adalah yang progresinya lebih dari 20 tahun. Nah, sekarang sebetulnya kenapa kita harus mengintervensi prediabetes? Karena sebetulnya prediabetes itu sudah berkaitan dengan komplikasi baik makro maupun mikrovaskuler. Kita bisa lihat di sini ya bahwa prediabetes itu sudah ada peningkatan dari cardiovascular disease 13%, coronary heart disease itu 10%, dan stroke 6%. Bahkan dia juga terjadi peningkatan untuk mikroangiopati, dalam hal ini retinopati, di mana pada program Diabetes Prevention Program di USA itu IGT itu sudah ada 7,9% diabetik retinopati. Dan pada pasien yang baru dalam program DPP itu 12,5% adanya prediabetes, adanya diabetes retinopati. Dan bagaimana dengan chronic kidney disease? Kita bisa lihat bahkan pada prediabetes itu sudah ada 16,6% pasien prediabetes itu mengalami CKD. Ternyata juga prediabetes itu sudah menyebabkan neuropati, bahkan juga neuropati seperti disampaikan sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tergantung dari cara pemeriksaannya, maka pada prediabetes itu, kalau secara fisik itu sudah 24% ada neuropati. Kalau menggunakan kuesioner itu sekitar 8%, lalu kombinasi dari ketiganya ini, kuesioner, pemeriksaan fisik, maupun secara kuantitatif tes itu adalah 18%. Sedangkan untuk retinopati, ya, kalau dibandingkan dengan kadar gula darah normal itu 8,9%, sedangkan pada prediabetes ini adalah 12,3%. Ternyata bahwa prediabetes ini juga berkaitan dengan risiko untuk kematian yang meningkat. Di sini dilakukan studi observasi pada 260.000 pasien dewasa di atas 40 tahun, dan dilihat ternyata bahwa risiko untuk kematian dalam 8 tahun itu yang paling tinggi adalah yang kadar gula darah normalnya kemudian menjadi diabetes. Yang nomor 2 tinggi, yaitu garis yang putus-putus, kita bisa lihat di sini, yang kadar gula darahnya normal fasting menjadi impair fasting. Jadi dari normal menjadi prediabetes itu ternyata sudah terjadi peningkatan dari angka kematian, risiko angka kematian. Begitu juga kalau kita lihat pada gambar yang kanan, ya, jadi pada pasien dengan impair fasting kemudian yang menjadi diabetes itu risikonya lebih tinggi dibandingkan dengan yang tetap berada pada kelompok impair fasting. Jadi bahwa progresi itu meningkatkan risiko, tetapi juga pada prediabetes sendiri itu sudah meningkatkan risiko sebab kematian. Ini tadi yang kami sampaikan bahwa ternyata prediabetes itu juga berkaitan dengan peningkatan risiko kanker sebesar 15%. Kita bisa lihat di sini, bahkan di kelompok-kelompok dari impair fasting yang lebih tinggi maupun yang rendah, itu dapat dilihat adanya perbedaan. Oleh karena itu kita perlu untuk melakukan penyetopan terhadap prediabetes itu, ya. Nah, kenapa kok itu harus kita lakukan? Sebetulnya kalau prediabetes itu kemudian dia menjadi diabetes, maka terjadi penurunan dari kapasitas beta sel itu secara cukup signifikan. Apalagi kalau dia sudah masuk ke dalam kelompok diabetes, maka kapasitas beta sel itu tinggal boleh katakan 20% lagi. Oleh karena itu, kalau kita bisa melakukan konversi pada tahapan prediabetes di sini, maka kita bisa mempertahankan kapasitas beta sel itu cukup lebih tinggi. Nah, ini studi
observasi yang cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat kapan yang paling bagus kita melakukan intervensi, ataukah kita pada fase prediabetes atau diabetes awal atau diabetes setelah 8 tahun atau setelah diabetes 10 tahun dan diabetes setelah 11 tahun. Ini adalah studi-studinya di mana rata-rata pasien latar lamanya diabetes itu pada saat awal studi itu adalah ini 8 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun, dan sini prediabetes. Ternyata kalau kita melakukan intervensi di prediabetes, kita dapat menurunkan risiko untuk mikrovaskuler dan juga makrovaskuler. Tetapi kalau kita lakukan setelah dia diabetes, apalagi diabetesnya sudah lama, maka sebetulnya intervensi pengelolaan gula darah yang intensif itu seringkali bisa menyebabkan peningkatan kematian, khususnya pada ACORD tadi dan juga di sini ya pada VIADITIS tadi. Jadi di sini kalau kita mau intervensi sebaiknya pada tahap prediabetes. Ya. Kemudian bagaimana kita mengelola prediabetes ini ya secara umum, non farmakologis maupun dengan obat-obatan. Nanti pembicara kedua akan lebih mengelaborasi mengenai peran obat-obatan pada pengelolaan pasien prediabetes. Jadi kalau kita lihat di sini, sebetulnya berbagai macam obat telah pernah dicoba pada pasien prediabetes, tetapi tidak semua studi ini menunjukkan efikasi yang cukup baik. Efikasi yang cukup baik adalah yang didapatkan oleh metformin, ya. Jadi di sini ada studi-studi yang besar, yaitu DPP dan DPP-OS, di mana metformin itu bisa menurunkan risiko untuk terjadinya diabetes dan juga menurunkan risiko terjadinya mikrovaskuler. Ini adalah studi DPP, di mana di dalam studi ini dibagi 3 kelompok dibandingkan antara kelompok yang mendapat standar lifestyle dan placebo, standard lifestyle intervention ditambah metformin, dan intensive lifestyle intervention. Jadi intensive lifestyle dan standard lifestyle ditambah metformin. Dan kita bisa lihat di sini ya pada graf ini bahwa yang yang paling rendah kejadian diabetesnya adalah yang dilakukan intensive life intervention atau ILI. Ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita bisa lihat algoritma ini bagaimana kita mengelola prediabetes. Jadi prediabetes itu ada AFG, ada IGT, dan juga ada metabolic syndrome. Pertama tentu adalah lifestyle modification, ya. Di sini termasuk adalah penurunan berat badan. Jadi memang tadi kita lihat bahwa yang paling tinggi risiko menyebabkan progresi dari prediabetes ke diabetes adalah berat badan, ya. Dan di samping itu juga kita harus mengelola mengenai risiko dari atherosclerosis cardiovascular disease yang lain, ya, seperti misalnya hipertensi, dislipidemia, dan lain. Dan dalam hal pengelolaan hyperglycemia, target kita adalah kadar gula darah di bawah 100 dan kadar gula darah sudah makan itu di bawah 140. Ya. Dan di sini kita bisa lihat ya dibagi yang low risk dan yang juga high risk. Dan di sini yang penting adalah intensifikasi dari pengelolaan berat badan, di mana kita harus turunkan berat badan dan penggunaan obat-obatan metformin dan acarbose. Dalam hal di sini tidak bisa digunakan karena efek samping dan seterusnya, maka kita pilihan berikutnya adalah T-SERTI dan GLP reseptor analog. Ya, kita beruntung bahwa sebetulnya PERKENI telah mengeluarkan konsensus prediabetes pada tahun 2019. Ini adalah yang kedua, dan kita lihat di sini bahwa yang utama adalah non-farmakologis, ya, pengaturan asupan diet dan aktivitas dan latihan fisik. Dan kalau ini belum bisa dikendalikan dalam waktu 3 atau 6 bulan, maka kita bisa menggunakan obat-obatan, dan obat-obatan yang direkomendasikan
antara nilai metformin dan akarbus. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, pembicara berikutnya adalah Dr. Budiman yang akan menyampaikan mengenai drug intervention pada prediabetes. Ya, kapan saat yang tepat? Kami silakan Dr. Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para profesor, senior, dan sejawat sekalian. Pada siang hari ini, saya mendapat tugas dari Panitia Jakarta Diabetes Meeting untuk menyampaikan masalah drug intervention in pre-diabetes, timing, choosing, and monitoring. Terima kasih kepada Profesor Dr. Pradana Suwondo yang telah menyampaikan makalahnya tadi yang mempermudah presentasi saya pada siang hari ini. Izin untuk share screen. Ini judul saya, Drug Intervention in Pre-Diabetes, Timing, Choosing, dan Monitoring. Nah, apa sih definisinya pre-diabetes? Ya. Prediabetes menurut IDF Atlas tahun 2019 adalah suatu keadaan yang memberi risiko tinggi untuk berkembang menjadi suatu diabetes. Yaitu IDF mengatakan bahwa prediabetes adalah istilah yang semakin sering digunakan untuk orang dengan gangguan toleransi glukosa dan atau gangguan glukosa puasa. IDA tahun 2018 mengatakan bahwa prediabetes adalah istilah yang digunakan untuk individu yang kadar glukosanya tidak memenuhi kriteria diabetes, tetapi terlalu tinggi untuk dianggap sebagai normal. Nah, bagaimana kriteria diagnosis untuk prediabetes? Untuk kriteria diagnosis kita melakukan pemeriksaan OGTT, di mana kalau prediabetes berarti kisaran gula darahnya pada saat fasting adalah antara 100 sampai 126. Sedangkan setelah 2 jam pada OGT itu kadarnya adalah antara 140 sampai 200. Dan bagaimana kalau dengan HbA1c? Pada prediabetes kisarannya adalah 5,7% sampai 6,5%. Nah, berdasarkan sudut pandang penyakit, maka prediabetes adalah titik intervensi yang ideal yang diharapkan dapat menunda penurunan fungsi sel beta yang berkelanjutan. Pada pasien prediabetes ternyata telah mengalami penurunan fungsi sel beta yang berat, bahkan sampai terjadi penurunan 80% pada awal diagnosis prediabetes. Nah, dipercaya bahwa penyakit diabetes itu dapat dicegah, maka konsekuensi-konsekuensinya pun dapat pula dicegah. Dengan suatu intervensi pada pasien prediabetes dapat dicapai remisi klinis, lebih cepat dilakukan, lebih baik hasilnya. Juga normalisasi hemostasis glukosa pada populasi prediabetes dapat menurunkan penyakit kardiovaskuler dan komplikasi kronis lainnya. Mempromosikan dan mendorong masyarakat untuk lebih awal melakukan gaya hidup sehat dan intervensi dengan obat telah terbukti efektif. Dan intervensi tersebut masih sangat bermanfaat untuk terus dilakukan, terutama mempertimbangkan semakin bertambahnya populasi DM tipe 2 di dunia. Pentingnya pencegahan diabetes, yaitu intervensi dan remisi jangka panjang. Pada Dutching Study, intervensi pada gaya hidup
pada IGT ternyata menurunkan risiko diabetes sampai 30 tahun. Sedangkan pada DBP study terlihat bahwa manfaat klinis dari metformin untuk mencegah diabetes bertahan sampai 15 tahun. Sedangkan pada bariatric surgery pada SOS study ternyata bahwa pada kelompok operasi bariatrik semakin pendek durasi daripada diabetes akan semakin tinggi angka remisi setelah intervensi. Nah, ternyata pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa intervensi obat secara signifikan mengurangi terjadinya diabetes pada prediabetes. Jadi semua menurunkan angka kejadian diabetes. Nah, selanjutnya, bagaimana kita mencegah prediabetes menjadi diabetes mellitus tipe 2, di mana kita tidak membicarakan lagi mengenai lifestyle intervention, kita akan membicarakan masalah pharmacologic intervention. Nah, menurut ADA tahun 2018, intervensi obat yang lebih agresif dan waktunya lebih awal itu sangat bermanfaat. Pada tahun 2007, bukti intervensi obat itu untuk prediabetes tidak mencukupi. Pada tahun 2008 dikatakan bahwa pada usia yang kurang dari 60 tahun dengan risiko tinggi obesitas dan diabetes dipertimbangkan untuk diberi intervensi obat. Sedangkan pada tahun 2017, pasien dengan peningkatan HbA1c dianjurkan untuk melakukan intervensi obat dan gaya hidup. Kemudian pada tahun 2018, oleh ADA dianjurkan untuk memberikan intervensi obat pada prediabetes untuk mencegah terjadinya diabetes. Nah, baik ADA maupun AHCE itu menganjurkan bahwa obat-obat yang bisa dipakai untuk terapi adalah metformin, acarbose, GLP-1 reseptor agonis, dan Tay-Sidi. Nah, intervensi farmakologis untuk pencegahan diabetes itu direkomendasikan sebagai intervensi sekunder yang biasanya digunakan bersama dengan intervensi modifikasi gaya hidup. Dan obat-obatan yang dipakai memiliki manfaat untuk prediabetes adalah acarbose, thiazolidinedione, glitason, GLP-1 agonis, dan obat penurun berat badan orlistat serta metformin. Kita lihat acarbose. Acarbose ternyata dalam studi STOP NIDDM, acarbose mengurangi risiko DM sebanyak 24,8% dan risiko penyakit kardiovaskuler sebanyak 49%, serta merekomendasikan penggunaan acarbose pada mereka yang dapat mentolerir efek samping gastrointestinal untuk pencegahan DM dan pengurangan risiko kardiovaskuler. Bagi mereka yang mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang besar dalam dietnya, acarbose patut dipertimbangkan untuk menjadi obat lini pertama. Acarbose dapat diberikan dengan dosis 3 kali 50 mg dan bisa dinaikkan 3-100 mg. Dan juga pada studi jangka panjang pada pasien IGT dan type 2 diabetes menunjukkan bahwa acarbose secara signifikan menurunkan berat badan 0,7 sampai 0,9 kg. Bagaimana dengan thiazolidinedione? Thiazolidinedione di sini yang dipakai adalah pioglitason. Pioglitason ternyata dapat menurunkan risiko terjadinya new onset diabetes. Dan dibandingkan dengan placebo, penurunannya mencapai 72%. Tetapi pioglitason mempunyai kelemahan
karena dia akan meningkatkan berat badan dan juga meningkatkan adanya edema. Nah, selanjutnya GLP-1 agonis. Agonis GLP-1 menunjukkan efek yang menguntungkan pada kardiovaskuler dan renal outcomes. Liraglutide telah disetujui oleh FDA untuk manajemen berat badan kronis pada orang dewasa sebagai tambahan untuk diet dan olahraga. Diberikan dengan suntikan subkutan harian, dimulai dengan dosis 0,6 selama 1 minggu dan meningkat 0,6 mg setiap minggu untuk mencapai dosis 3 mg. Pada percobaan scale obesity dan prediabetes, peserta dalam kelompok liraglutide mencapai penurunan berat badan rata-rata 8,4 sampai 7,3 kg setelah 56 minggu. Juga terdapat penurunan yang lebih besar daripada HbA1c dan FBG pada kelompok liraglutide, dan pada prevalensi prediabetes lebih rendah secara signifikan pada kelompok liraglutide. Reaksi yang tidak diinginkan dari liraglutide adalah gangguan GI tract, kelelahan, dan peningkatan lipase. Liraglutide juga meningkatkan risiko pankreatitis akut, penyakit kandung empedu, tumor sel tiroid, dan juga penyakit hepatitis, serta perilaku dan ide untuk bunuh diri. Nah, bagaimana obat yang lain, yaitu Orlistat. Orlistat secara reversible menghambat lipase lambung dan pankreas, yang akibatnya tidak dapat memecah dan menyerap lemak di dalam makanan. Pengobatan subjek obesitas dan IGT dengan Orlistat sebagai pengobatan tambahan untuk diet dan modifikasi gaya hidup dapat mengurangi risiko perkembangan T2, DM tipe 2. Dalam studi Sandoz, setelah 4 tahun pengobatan, risiko insiden diabetes berkurang 37,3% pada kelompok Orlistat dibanding dengan gaya hidup saja. Dan penurunan berat badan pada 4 tahun juga lebih besar pada kelompok Orlistat dengan penurunan berat badan sampai 5,8 kg. Reaksi yang tidak diinginkan itu adalah bercak berminyak, kemudian kentut dengan keluar cairan, kemudian tinja berlemak, buang air besar yang meningkat, dan inkontinensia tinja. Orlistat dapat mengurangi penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, sehingga disarankan untuk melengkapi dengan multivitamin. Orlistat juga meningkatkan risiko cedera hati, cedera ginjal, dan batu empedu. Nah, terakhir kita akan bahas metformin. Dalam rekomendasi ADA 2018, metformin dikatakan untuk pencegahan diabetes tipe 2 harus memperhatikan pada penderita yang prediabetes, terutama bagi mereka yang memiliki BMI 35 kg per meter persegi, kemudian mereka yang berusia kurang dari 60 tahun, dan wanita dengan diabetes gestasional sebelumnya. Mekanisme kerjanya adalah penurunan produksi glukosa hati, penurunan absorpsi glukosa di usus, dan peningkatan sensitivitas insulin di perifer. Efek sampingnya yaitu GI disturbances, termasuk diare, nausea, dan flatulen. Metformin juga dikaitkan dengan kejadian renal dysfunction, metabolic acidosis, dan lactic acidosis. Dosis yang dipergunakan di sini adalah 2 kali 200 sampai 850 miligram per hari. Nah, metformin ini telah secara luas dipakai dan terbukti untuk mencegah diabetes. Di sini bisa dilihat bahwa semua yang memakai metformin mencegah risiko terjadinya diabetes. Nah, pada DPP tadi ternyata bahwa
intervensi yang intensif dan juga dengan standar lifestyle intervention dan metformin, ternyata yang intensif itu bisa menurunkan kejadian daripada diabetes sampai 58%, dan yang standar itu menurunkan 31% dibandingkan dengan yang standar lifestyle plus placebo. Nah, bagaimana pada DBP-OS 15 years follow-up? Ternyata juga memang standar lifestyle intervention dan metformin menurunkan sampai 18%, sedangkan lifestyle intervention bisa menurunkan sampai 27%. Dan bahkan kalau kita ikutin, ternyata yang standar life intervention plus metformin menurunkan 18%, tetapi yang intensive life intervention menurunkan sampai 34%. Nah, ini adalah konsensus prediabetes di Indonesia yang ditulis pada tahun 2019, yang ditulis dalam Pedoman Pengelolaan dan Pencegahan Prediabetes di Indonesia yang ditulis pada tahun 2019, dikeluarkan oleh Perkeni. Secara ringkas dikatakan bahwa tata laksana non farmakologis itu meliputi modifikasi gaya hidup, kemudian pengaturan asupan diet, aktivitas, dan latihan fisik. Sedangkan tata laksana farmakologi, bila modifikasi gaya hidup tidak efektif, maka bisa memakai metformin, dalam hal ini Glucovac XR yang telah didaftar di BPOM. Kemudian juga ada akarbos yang dengan keluhan GI cukup mengganggu. Diazolidion kerjanya mirip metformin, tetapi efek sampingnya edema, berat badan naik, dan gagal jantung kongestif. GLP-1 reseptor agonis ini harus diberikan seumur hidup, dan kalau di stop efikasinya menghilang. Pada DPP-4 inhibitor akan terjadi penurunan berat badan, namun belum ada penelitian untuk prediabetes. Sedangkan orlistat dalam hal ini juga bisa dipakai sebagai anti diabetes. Nah, bagaimana rekomendasi pencapaian pada prediabetes? Targetnya ya, fasting plasma glukos adalah kurang dari 100, 2 jam plasma glukos pada OGTT kurang dari 140, HbA1c kurang dari 5,7%. Trigliserida kurang dari 150, HDL lebih dari 45, LDL kurang dari 100. Sedangkan tekan darah adalah lebih kecil dari 130/80. Nah, diet dianjurkan untuk asupan rendah lemak dan rendah garam, menghindari konsumsi alkohol, kemudian dianjurkan diet tinggi serat. Untuk pasien obesitas prediabetes, asupan kalori yang dianjurkan adalah 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Nah, bagaimana dengan aktivitas fisik? Individu dengan obesitas dan prediabetes perlu menurunkan berat badan sampai 7% dari berat badan sebelumnya selama 6 bulan pertama dari intervensi. Aktivitas fisik dengan intensitas sedang minimal 150 menit per minggu. Nah, apa yang dilakukan untuk monitoring? Untuk monitoring, setiap tahun dilakukan pemeriksaan gula darah 2 jam pada OGTT dan pemeriksaan mikroalbuminuria. Kemudian dilakukan pemeriksaan fasting plasma glukos, HbA1c, dan lipid profile setiap 6 bulan. Nah, sebagai kesimpulan, prediabetes dapat dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskuler dan komplikasi mikrovaskular, dan akan berkembang menjadi diabetes tipe 2. Penurunan berat badan mempunyai peran yang penting dalam mencegah perkembangan prediabetes menjadi diabetes pada pasien yang kelebihan berat badan dan obesitas. Farmakoterapi harus dimulai berdasarkan tujuan pasien dengan memperhatikan komorbiditasnya dan efek samping obat. Farmakoterapi juga mengurangi risiko perkembangan diabetes, tetapi jika tidak ada
uji coba yang menunjukkan manfaat pada uji klinis yang baik, maka penggunaan obat-obat tersebut belum dapat disetujui. Metformin dan akarbos aman dan efektif untuk mencegah diabetes. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Profesor Pradana kami undang untuk diskusi bersama-sama kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Budiman. Jadi Dr. Budiman, ini saya lihat saya udah punya pertanyaan, apa boleh langsung dijawab aja gimana? Ya Dr. Budiman. Bisa saya jawab? Baik. Sudah kedengaran suara saya? Iya. Suara saya sudah kedengaran? Tidak, Prof. Oke. Jadi terima kasih tadi teman-teman yang sudah hadir di dalam ruang 2 ini. Jadi ini di sini kita membahas mengenai prediabetes ya. Prediabetes ini memang relatif baru. Kalau dulu prediabetes ya sudah diobservasi aja kapan sampai dia diabetes, kemudian nanti baru dia dikelola. Nah, tapi sekarang karena kita targetnya adalah mencegah peningkatan pasien diabetes ya menjadi 0%. Nah, itu makanya kita harus mencegatnya pada masa prediabetes. Pertanyaannya adalah, apakah dengan diet keto itu boleh untuk mengelola prediabetes? Ya, ini tadi kan Dr. Budiman itu telah menjelaskan bahwa prinsip pengelolaan berdasarkan buku pedoman pengelolaan prediabetes adalah melalui peningkatan perubahan gaya hidup, yaitu diet dan latihan fisik begitu ya. Nah, jadi itu yang utama. Nah, sekarang mengenai dietnya. Nah, memang diet itu untuk penurunan berat badan itu macam-macam. Salah satunya memang ada yang kita kenal dengan diet keto. Memang kita pernah membahas mengenai diet keto itu, apa keuntungan dan apa kekurangannya. Ya, dengan diet keto itu memang kita bisa mendapatkan berat badan yang relatif cepat turunnya ya, tetapi dia bukan tanpa risiko gitu ya, khususnya kalau pasien diabetes memang tidak dianjurkan ya, karena dia cenderung ke ketosis, tapi pada pasien prediabetes kan memang belum ada obat-obatan. Nah, yang kita hindari adalah penurunan berat badan yang terlalu cepat drastis karena dia akan juga menurunkan namanya lean body mass-nya. Jadi massa ototnya itu juga akan cepat menurun sehingga nanti kemudian timbul keluhan-keluhan yang lain gitu ya. Nah, jadi saya kira tadi yang sampaikan Dr. Budiman bahwa penurunan berat badan sebesar 7% dalam 1 bulan pertama atau 3 bulan pertama, Dr. Budiman ya. Dalam nah, 6 bulan. 6 bulan pertama. Jadi itu target kita. Nah, itu udah kita mendapatkan perbaikan metabolik istilahnya ya. Tetapi tentunya secara bertahap kita harus teruskan. Nah, itu mungkin jawaban pertanyaan pertama. Yang kedua, di situ ada pertanyaan, bagaimana kalau prediabetes itu disertai dengan sudah gangguan fungsi ginjal. Tadi saya sampaikan bahwa ternyata memang prediabetes itu seringkali berkaitan juga dengan adanya penurunan fungsi ginjal sebesar 16% itu ya. Nah, jadi dalam hal ini memang kita harus memperhatikan dua-duanya. Jadi kalau prediabetes, gangguan gula darahnya itu disertai dengan komorbiditas yang lain, tentunya dua hal itu harus dikelola secara bersamaan begitu ya. Yang jelas kita harus memperhatikan kepenurunan fungsi ginjal ini. Kita harapkan dengan menurunnya berat badan misalnya pada pasien prediabetes tersebut, maka kita juga bisa mengharapkan adanya perbaikan dari fungsi ginjal gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa fungsi ginjal seringkali tidak membaik. Mungkin jawaban saya itu, Dr. Budiman, kalau ada tambahan. Baik, Prof. Jadi kalau untuk diet keto, sepanjang pengetahuan saya, untuk prediabetes belum direkomendasikan. Dan saya punya
pengalaman yang tidak terlalu baik dengan diet keto ini, Prof. Jadi ada pasien saya yang pengen turun berat badan dengan diet keto. Ternyata yang terjadi dia malah mengalami DVT, Prof. Jadi itu terjadi hiperkoagulasi pada pasien tersebut, Pak, Prof. Jadi sampai kita harus drip heparin segala macam, emang membaik setelah itu, dan saat ini diet ketonya itu dihentikan. Dan memang untuk penurunan berat badan sebenarnya dengan diet yang baik itu juga bisa tercapai penurunan selama 6 bulan. Jadi sebenarnya dari Depkes itu ada satu diet yang sebenarnya mudah dan mungkin semua orang bisa menjalankannya, itu yang pakai huruf T, Prof. Jadi ya, betul. Huruf T, jadi dari satu piring itu setengahnya itu apa namanya, nasinya setengahnya saja, kemudian proteinnya itu seperempatnya, dan proteinnya harus terdiri dari yang nabati dan hewani, dan yang seperempat lagi itu sayur-sayurannya, Prof. Dengan diet yang mudah begitu, pasien-pasien juga bisa turun berat badannya, Prof. Dan juga memang yang paling penting pada pasien yang ingin diet untuk menurunkan berat badan itu adalah jangan lupa dengan hidrasi, Prof. Jadi jangan sampai pasien itu hidrasi sehingga terjadi kerusakan pada ginjalnya, Prof. Baik, terima kasih Dr. Budiman. Ini saya ingat tadi Dr. Budiman mengingatkan ya bahwa sebetulnya tadi kan itu yang dikeluarkan pedomannya itu pedoman dari Perkeni Persadia gitu ya. Tetapi Departemen Kesehatan dalam waktu yang tidak lama lagi dia akan mengeluarkan pedoman untuk pengelolaan prediabetes ya. Mungkin dia akan mengeluarkan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional dan juga Hari Diabetes Sedunia. Nah, mungkin dalam bulan Januari ya. Nanti di situ apa yang disampaikan Dr. Budiman itu bisa dilihat. Jadi waktu itu kita mendiskusikan ya, menurunkan berat badan tuh dietnya bagaimana. Nah, kan kalau misalnya harus konsultasi khusus dietitian ataupun dokter gizi, nah itu jumlah pasiennya kan cukup banyak, 37 juta ya. Nah, jadi itu sulit. Makanya tadi yang cara yang sederhana yang disampaikan Dr. Budiman, yaitu melalui apa namanya yang huruf T di dalam piring itu dibagi porsi-porsinya, dan yang dikecilkan porsinya khususnya adalah mengenai karbohidrat ya, dan juga lemak. Nah, itu mungkin yang perlu kita lihat. Nah, ini ada pertanyaan lain ya juga mengenai ini Dr. Budiman mungkin bisa jawab ya. Jadi bahwa pada prediabetes itu kalau kita sudah memutuskan untuk pengobatan atau farmakologi, pertama kapan tuh kita dengan farmakologi itu, kemudian kapan kita bisa men-stopnya. Nah itu Dr. Budiman, ada 2 pertanyaan tuh. Ya. Gimana ya, Dr. Budiman? Baik, jadi kapan ya, kalau kita dalam pemeriksaan OGTT kita terbukti memang sudah prediabetes ya. Apalagi kalau kita itu tergolong obesitas. Ya. Nah, kapan itu obat bisa di-stop ya? Itu belum ada penelitiannya, Prof. Jadi kapan kalau sudah bagus gitu. Tapi mungkin paling enggak kita harus mencapai berat badan yang ideal dulu ya. Kemudian memang kita harus konsisten dalam lifestyle intervention itu. Jadi artinya olahraganya juga harus bagus, berat badannya bagus, tadi terus minumnya juga harus cukup, dan memang kalau memakai obat terus-menerus memang tadi kadang-kadang ada efek samping ke lambung, Prof. Makanya tadi kita cari obat yang kira-kira untuk lambung itu bagus begitu, Prof. Ya. Jadi yang extended release lebih baik. Nah, jadi ini menyambung yang tadi Dr. Budiman sampaikan, itu prediabetes itu, kalau kita mendiagnosa prediabetes, dia dibagi atas 3 kelompok ya. Jadi kelompok yang ringan, kelompok yang sedang, dan kelompok yang berat.
Berdasarkan apa? Berdasarkan adanya ada scoring, jadi scoring dan ada nilai HbA1c-nya. Jadi kalau misalnya scoringnya itu, misalnya keluarganya yang ada yang diabetes, pernah melahirkan bayi besar, dan kemudian HbA1c-nya belum di atas 6,5 tapi sudah 6,2, 6,3, itu boleh kita masukkan dalam kategori yang berat. Dan berat ini kurang lebih dia mungkin setahun 2 tahun dia udah bisa pindah ke diabetes. Nah justru di sini kita memanfaatkan supaya dia jangan cepat-cepat masuk diabetes. Jadi kita tunda dia masuk ke diabetes. Nah jadi di sini mungkin kita nggak usah mendiskusikan kapan dia berhenti, orang dia nggak lama lagi dia masuk ke diabetes. Tetapi yang prediabetes ringan, kita coba berusaha tetap dia masuk ke perubahan gaya hidup seperti sampaikan Dr. Budiman tadi. Nah, jadi masalahnya tadi di presentasi Dr. Budiman juga saya tadi, bahwa pada DPP itu pada fase yang pertama, 4 tahun pertama, memang hasilnya bagus tuh perubahan gaya hidup. Bisa menurunkan risiko masuk diabetes itu 50% kurang lebih. Betul ya Dr. Budiman ya? Betul ya. Tapi begitu dia diperpanjang sampai 10 tahun, itu efekasinya itu menurun. Tinggal berapa tadi, 17% lagi begitu ya, Dr. Budiman ya. Nah, jadi memang begitulah sifat dari pengobatan intervensi, baik dia farmakologis maupun non farmakologis, itu ada istilahnya kekurangannya juga ya. Nah, jadi di sini mungkin pertama perubahan gaya hidup itu tetap kita upayakan pada lini yang pertama. Kalau kita duga dia mempunyai scoring yang tinggi, maka mungkin kita bisa lebih awal masuk ke medikamentosa ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya kapan kita berhenti, kan jangan pikir berhenti karena dia juga nggak lama lagi udah masuk ke diabetes dan dilanjutkan dengan pengobatan seumur hidup. Nah, sekarang bagaimana yang ringan, sedang, supaya dia bisa mengikuti apa yang didapatkan dari DPP atau Dutching Study ya. Nah, itu sekarang ada dikembangkan yang namanya aplikasi. Jadi aplikasi kan sudah banyak ya. Jadi aplikasi yang membantu pasien-pasien itu atau pasien dengan prediabetes ini atau klien dengan prediabetes ini untuk mencapai target, khususnya adalah target berat badan dan khususnya target aktivitas fisik. Dan itu sudah ada ya. Dan nggak lama lagi ya. Ini nggak lama lagi kita ya dengan satu farmasi akan meluncing yang program yang namanya health coach ya. Jadi health coach ya dengan aplikasi. Jadi bukannya obat, tapi intervensinya adalah perubahan gaya hidup dibantu dengan health coach. Ya, ini mudah-mudahan nanti bulan Januari kita bisa launching. Nah, ini bisa membantu orang-orang itu dengan prediabetes itu supaya konsisten, amanah apa istiqomah tuh untuk menjalankan diet dan exercise-nya untuk mencapai target. Tadi targetnya sudah disampaikan Dr. Budiman, berat badan harus mencapai, tensi harus mencapai, gula darah harus mencapai. Begitu Dr. Budiman ya? Iya, Bro. Ada tambahan? Ya, jadi tadi yang sebenarnya yang paling penting tadi kan dari yang di BBOS 15 years follow up itu ternyata malah yang intensive lifestyle itu, intervention itu yang baik, Bro. Artinya, ya harus bisa menurunkan berat badannya, kemudian olahraganya minimal 150 menit per minggu, dan itu tadi konsumsi lemaknya dikurangin sampai 25%. Nah, itu kan kalau di kita kan kadang-kadang agak susah, karena orang-orang kan suka gorengan, Prof. Jadi ada apa tuh namanya, ada tempe goreng pakai tepung, kemudian pisang goreng juga pakai tepung, itu kan kandungan karbohidrat dan lemaknya tinggi, Prof. Ya itu. Jadi itu yang memang ini. Masih ada pertanyaan. Tadi metformin sampai berapa lama sudah dijawab ya. Jadi kemudian pada anak ya. Saya kira Akarbos ini apa bisa dipakai pada anak nih, Dr. Budiman? Wah, saya nggak ada pengalaman bahwa pakai Akarbos pada anak. Ya, saya kira nggak bisa ya. Tapi begini, soal bicara mengenai prediabetes pada anak ya. Jadi memang sekarang anak-anak banyak yang
obes dan kita lihat ada penyebaran prediabetes mulai dari usia 20 tahun ya sampai usia yang paling tinggi 60 tahun dan kemudian setelah itu menurun. Ini prediabetes ya. Jadi saat ini kalau nggak salah yang usia remaja itu prediabetesnya adalah sekitar 18%. Ya. Sedangkan kalau usia 60 tahun itu udah mencapai prediabetesnya itu bisa 20-30%. Jadi memang perjalanan alamiahnya seperti itu ya. Tapi saya kira kalau untuk anak-anak itu yang paling penting adalah edukasinya. Jadi jangan sedentary life, kemudian tadi makanannya terutama Prof. Kan sedang ya yang jangan main gadget itu sebetulnya ya, kuncinya itu sebetulnya di situ ya. Jangan main gadget, kemudian sekarang musimnya main sepeda ya dibeliin sepeda aja, mungkin itu lebih murah daripada ngobatin pasien diabetes ya nanti kemudian hari. Ini ada pertanyaan nih untuk Dr. Budiman ya mengenai GLP-1 reseptor analog. Ini apa untuk prediabetes itu bagaimana? Hasil studi-studinya bagus nggak untuk prediabetes? Untuk prediabetes kan dianjurkan itu pada orang yang obesitas, Prof. Karena dia bisa menurunkan obesitasnya. Ya khususnya kalau memang dia udah lifestyle modification, dan kemudian juga pakai metformin tapi belum berhasil, pakai akarbos juga belum berhasil, dia bisa di-switch ke GLP-1 reseptor analog gitu ya Dr. Budiman ya. Tapi kemudian ditanya di sini, kalau misalnya harus seumur hidup, nah disitulah kemudian timbul masalah cost effectiveness gitu ya. Jadi siapa yang mau menanggung, sementara pasien diabetes saja, GLP-1 reseptor analog masih agak keberatan begitu ya. Jadi ini pasti prediabetes. Jadi saya kira kita kembali lagi ke perubahan gaya hidup yang utama ya. Oke. Dr. Budiman ada pertanyaan lain? Masih ada pertanyaan dari peserta? Ya. Ya, jadi kalau ditanya berapa lama ya bisa lama ya, itu hampir sama dengan pengobatan sama pengobatan diabetes. Bahkan ini kan sebetulnya satu kontinuum dari prediabetes ke diabetes ya. Jadi kalau kita stop misalnya ya sebentar lagi dia masuk ke diabetes dan kita mulai lagi metformin. Jadi saya kira kita teruskan aja ya dengan intensifikasi. Nah, disinilah mungkin pentingnya edukasi ya. Memang edukasi prediabetes sama edukasi diabetes agak sedikit berbeda. Jadi kalau prediabetes itu edukasinya lebih ke perubahan gaya hidup dan diet serta aktivitas fisik atau exercise ya di situ. Dan kemudian kita menjelaskan mengenai faktor risiko diabetes, paling tidak kalau dia masuk ke diabetes, kita semua dan pasien juga sudah agak siap menjalaninya begitu ya. Ya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini waktunya sudah pas ya Dr. Budiman ya? Atau masih ada waktu? Waktunya kelihatannya udah tinggal beberapa detik lagi, Prof. Oke. Ya, jadi mungkin saya tutup aja ya, Dr. Budiman ya. Oke, jadi mungkin nanti saya kasih pesan, nanti Dr. Budiman juga kasih pesan. Nah, jadi mungkin dari saya, jadi ini prediabetes ini walaupun kita sudah tahu lama, tapi relatif baru dalam arti bahwa kita mengelola. Nah, kuncinya di sini adalah kita menemukan kasusnya. Kapan kita menemukan kasus? Ya, pada setiap kesempatan kita ketemu dengan pasien, untuk kepentingan apa saja, kalau bisa dilakukan screening. Screening berdasarkan kuesioner. Dan setelah dilakukan kuesioner, kalau dapat scoringnya tinggi, kemudian dilakukan pemeriksaan gula darah. Kalau dia dapat nilai-nilai yang disampaikan Dr. Budiman, maka kemudian dia masuk ke prediabetes, dan kemudian dikelola untuk mencegah dia masuk ke diabetes dan mencegah cardiovascular disease. Begitu, Dr. Budiman. Peranan farmakologisnya di mana? Ya, baik Prof. Kalau dari saya sih, jadi sebenarnya kalau untuk prediabetes itu, paling penting kalau kita melakukan edukasi juga
bahwa kalau diet itu dietnya yang menyenangkan, sehingga orang itu akan selalu mengikuti dietnya. Kemudian olahraga juga olahraganya itu harus yang menyenangkan, karena kalau dia bosan dia akan berhenti, Bro. Sedangkan tadi telah terbukti bahwa tadi yang intervention lifestyle itu sangat bagus hasilnya. Jadi lah kalau memang butuh obat ya harus dimakan obatnya tadi. Kalau memang kita sudah dengan diet dan olahraga misalnya berat badan tidak bisa turun ya kita bisa pakai obat misalnya tadi Orlistat. Nah, kalau mampu bisa tadi pakai GLP-1 agonis. Demikian, Bro. Dan aplikasi ya. Aplikasinya ini masih akan kita tunggu Januari. Sementara aplikasi yang sudah ada itu DM Edu Corner untuk pasien-pasien diabetes. Jadi silakan mendownload DM Edu Corner. Besok ada satu sesi di mana saya akan presentasi mengenai efikasi dari DM Edu Corner aplikasi untuk pasien-pasien diabetes. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro. Glucopak XR telah disetujui Badan POM untuk indikasi pre-diabetes. Untuk terapi pre-diabetes, Glucopak XR dapat digunakan mulai dari dosis 500 mg 1 kali sehari hingga dosis maksimum 2000 mg per hari. Glucopak XR tersedia dalam 3 kekuatan, yaitu 500 mg, 750 mg, dan 1000 mg. Start and stay with Glucopak XR, karena Glucopak XR adalah originator metformin XR yang sudah disetujui untuk indikasi pre-diabetes. Metformin direkomendasikan oleh guideline nasional maupun internasional untuk pencegahan diabetes tipe 2. Terapi metformin pada pasien pre-diabetes mampu mengurangi resiko progresi diabetes tipe 2 dan memiliki manfaat terkait resiko penyakit kardiovaskular. Hadirin sekalian, kita telah sampai ke penghujung acara hari pertama Jakarta Diabetes Meeting 2020. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh moderator, pembicara, dan peserta yang hadir pada hari ini. Jangan lupa besok kita masih ada rangkaian acara Jakarta Diabetes Meeting 2020 hari kedua, yaitu hari Minggu tanggal 15 November 2020. Saya informasikan untuk esok hari akan ada 2 ruangan. Seluruh peserta dipersilakan langsung masuk ke link ruangan sesuai dengan topik yang diinginkan, tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.